Raden Ajeng Kartini merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Kegigihannya dalam memperjuangkan emansipasi wanita kala itu sangatlah patut kita hargai. Raden Ajeng Kartini atau lebih sering dikenal dengan nama R.A. Kartini lahir di Jepara 21 April 1879 di kota Jepara. Kartini lahir di tengah keluarga pria atau bangsawan Jawa. Oleh sebab itu ia memperoleh gelar Raden Ajeng di depan namanya yang ia gunakan sebelum ia menikah. Kartini merupakan putri dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat, seorang patih yang diangkat sebagai Bupati Jepara kala itu. Ibunya bernama M. Angasira yang merupakan istri pertama, namun bukan yang utama karena dari kalangan biasa. M. Angasira adalah putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Madirono, yang merupakan seorang guru agama di Teluk Awur, Jepara. Sementara ayahnya masih berada di garis keturunan Hamengkubuwono VI. Peraturan kolonial kala itu mengharuskan seorang bupati beristrikan bangsawan. Karena M. Angasira bukan bangsawan, akhirnya ayah Kartini memutuskan untuk menikah lagi dengan Raden Ajeng Wurjan, yang merupakan keturunan langsung dari Raja Madura. Kartini merupakan anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Sebagai keluarga bangsawan, Kartini mendapatkan pendidikan yang cukup dibanding perempuan lain pada zamannya. Bekal pendidikan yang didapatkannya memunculkan cita-citanya untuk berjuang mengangkat derajat wanita pribumi agar mendapatkan hak yang setara dengan kaum laki-laki. Ia mendapatkan kesempatan sekolah di ILS atau Europe Slager School hingga usianya 12 tahun. Setelah itu ia harus menjalani tradisi pingit dengan berdiam diri di rumah. Karena pada masa itu ada tradisi wanita Jawa harus tinggal di rumah dan dipingit. Selama sekolah di ILS, Kartini sempat belajar bahasa Belanda. Dengan bekal tersebut, ia tetap belajar dan berkirim surat kepada teman-teman korespondensi di Belanda. Di antaranya Rosa Abendanon dan Estelle atau Stella Zehandelar. Tulisan Kartini beberapa kali dimuat dalam majalah DC Hollands Lelijk. Melalui komunikasi surat menyurat dan bacaannya terhadap berbagai buku, majalah, dan surat-surat kabar Eropa, Kartini mulai tertarik dengan cara berpikir wanita-wanita Eropa yang lebih bebas dan maju dibanding wanita-wanita pribumi. Dari sanalah timbul keinginannya untuk memajukan para perempuan pribumi yang dinilai masih memiliki tingkat sosial yang rendah. Dalam kondisi dipingit, Kartini hanya bisa menjalani aktivitasnya melalui surat menyurat yang menjadi ujung tombak perjuangannya. Surat-surat yang ditulisnya berisi tantangan-tantangan kehidupan wanita pribumi, khususnya Jawa yang membuat sulit maju. Kartini menyesalkan tradisi pingit terhadap wanita Jawa, tidak bebas mengekspresikan diri, menuntut ilmu, dan juga adat yang mengekang kebebasan perempuan. Kartini menginginkan emansipasi seorang perempuan harus memperoleh kebebasan dan kesetaraan, baik dalam kehidupan maupun di mata hukum. Tidak hanya itu, pemikiran utama Kartini adalah tentang isu poligami yang saat itu merupakan kebiasaan kaum laki-laki. Ia mengungkit isu agama, soal poligami, dan alasan mengapa kitab suci harus dihafal dan dibaca, tapi tidak perlu dipahami. Pada usianya yang ke-20 tahun, Kartini membaca buku-buku karya Louis Couperus, The Steel Crutch, Van Eden, Augusta de Witt, Multatuli Max Havelaar, dan surat-surat cinta, serta berbagai roman beraliran feminis, semuanya menggunakan bahasa Belanda. Kartini merasa dengan tetap tinggal di Jepara, ia tidak mendapatkan perkembangan diri karena fasilitas yang dimiliki keluarga. Ia pun ingin melanjutkan sekolah ke Jakarta atau ke Belanda, tapi orang tuanya tidak mengizinkannya.
meskipun tidak melarangnya untuk menjadi seorang guru. Pada usia 24 tahun, Kartini diminta orang tuanya untuk menikah dengan KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Diningrat. Sesuai dengan tradisi saat itu di mana perempuan hanya mempunyai pilihan untuk menunggu seorang laki-laki datang untuk menikahinya. Dan karena kesehatan ayahnya yang semakin memburuk, akhirnya Kartini mau dijodohkan dengan seorang Bupati Rembang bernama Raden Adipati Joyo Diningrat pada 12 November 1903. Yang telah memiliki istri bernama Sukarmila, dan akhirnya Kartini rela untuk menjalani poligami. Statusnya sebagai istri tidak membuat Kartini pasrah dengan keadaan. Ia justru bersemangat ingin menjadi guru dan mendirikan sekolah. Keinginan Kartini disambut baik suaminya dan diberikan kebebasan serta didukung untuk mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang. Berkat kegigihannya kemudian didirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada 1912 dan kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Setahun setelah menikah, Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Susalit Joyo Diningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Namun 4 hari setelah melahirkan, ajal menjemputnya. Kartini meninggal pada 17 September 1904 dalam usia 25 tahun. Ia dimakamkan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Setelah wafatnya R.A. Kartini, temannya yang berasal dari Belanda, Mr. J.H. Abendanon, mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan R.A. Kartini pada teman-temannya di Eropa. Buku itu diberi judul Door Duisternis tot Licht, yang memiliki arti harfiah dari kegelapan menuju cahaya. Buku yang merupakan kumpulan surat Kartini tersebut diterbitkan pada tahun 1911. Buku tersebut dicetak sebanyak 5 kali, kemudian pada cetakan terakhir terdapat tambahan surat yang ditulis oleh R.A. Kartini. Pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan buku itu dalam bahasa Melayu dengan judul yang diterjemahkan menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang. Kemudian tahun 1938 keluarlah buku Habis Gelap Terbitlah Terang versi Armijn Punch, seorang sastrawan pujangga baru. Terbitlah surat-surat R.A. Kartini sangat menarik perhatian masyarakat Belanda. Di sisi lain, pemikiran-pemikiran R.A. Kartini juga pernah mengubah pandangan masyarakat Belanda terhadap perempuan pribumi di Jawa. Salah satunya adalah Van Deventer, seorang tokoh politik etis atau politik balas budi. Ketika surat-surat R.A. Kartini diterbitkan pada tahun 1911, Van Deventer terkesan sehingga tergerak untuk menulis sebuah resensi untuk menyebarluaskan cita-cita R.A. Kartini. Cita-cita R.A. Kartini tersebut ia merasa cocok dengan cita-cita Deventer sendiri, yakni mengangkat bangsa pribumi secara rohani dan ekonomis serta memperjuangkan emansipasi mereka. Sesudah Van Deventer meninggal di tahun 1915, istrinya mendirikan Yayasan Kartini untuk membuka sekolah-sekolah bagi wanita pribumi. Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Nyonya Deventer sendirilah yang mengurus segala-galanya hingga ribuan murid putri pun memasuki Sekolah Kartini yang bernaung di bawah Yayasan Kartini. Walaupun R.A. Kartini sudah tiada, namun jasanya tetap dikenang selamanya.